Pernah nggak sih kalian bayangin, ada sebuah kapal pesiar mewah yang mau berlayar dari Jakarta ke New York, tapi kaptennya lupa bawa peta dan nggak punya rencana perjalanan? Yang terjadi cuma dua, kapalnya nyasar di tengah samudra, atau lebih parah, tenggelam karena menabrak karang yang nggak terlihat. Dunia audit itu persis seperti itu. Banyak orang mikir audit itu cuma soal periksa angka di meja. Padahal, tanpa persiapan yang matang, seorang auditor bisa tenggelam di antara ribuan dokumen tanpa menemukan apapun. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Muhammad Wakif Al-Ghifri, mahasiswa akuntansi syariah dari Universitas Tazkiyah. Hari ini, kita akan bedah tuntas kenapa perencanaan audit adalah fondasi paling krusial bagi seorang auditor sebelum mereka memberikan opini. Banyak yang nanya, Wakif, audit itu kan tinggal periksa aja, kenapa harus direncanain ribet-ribet? Nah, dengerin ini. Audit itu bukan proses asal-asalan, tapi proses sistematis untuk cari bukti secara objektif. Perencanaan audit itu bukan cuma sekedar administrasi atau kertas kerja formal. Ini adalah proses berpikir. Di tahap ini, kita harus jawab 5 pertanyaan sakti. Apa yang mau diperiksa? Kenapa itu penting? Gimana caranya? Kapan dilakuin? Dan siapa yang bakal ngerjain? Intinya, perencanaan itu fondasi. Kalau fokus awalnya salah, kita bakal ngumpulin bukti yang gak relevan dan malah ngelewatin kesalahan yang sebenarnya fatal atau disebut material misstatement. Ada 3 alasan utama kenapa perencanaan itu wajib hukumnya. 1. Efektivitas, biar kita fokus ke area yang emang paling rawan salah. 2. Efisiensi, biar waktu, tenaga, dan biaya nggak terbuang buat hal-hal kecil yang nggak penting. 3. Kualitas, biar hasil audit kita andal dan risiko salah ngasih opini bisa ditekan seminimal mungkin. Ingat, auditor itu nggak menjamin 0 salah. Kita nggak periksa 100% transaksi karena itu mustahil. Makanya kita pakai basis resiko dan sampel. Disinilah perencanaan bermain. Biar makin kebayang, saya mau cerita satu kasus yang pernah mengguncang dunia dan mengubah sejarah audit selamanya. Skandal Enron di Amerika Serikat tahun 2001. Enron itu perusahaan energi raksasa. Mereka pakai trik akuntansi yang sangat kompleks buat nyembunyiin utang miliaran dolar dan bikin laba mereka kelihatan luar biasa di laporan keuangan. Kenapa ini berkaitan dengan perencanaan audit? Karena auditornya saat itu, Arthur Andersen, dianggap gagal menilai resiko secara mendalam. Mereka tidak cukup kritis melihat transaksi-transaksi aneh yang dilakukan Enron. Ada yang namanya inherent risk atau resiko bawaan. Pada kasus Enron, resiko bawaannya sangat tinggi karena model bisnis mereka yang sangat kompleks. Seharusnya, di tahap perencanaan, auditor sudah sadar, wah ini bisnisnya ribet, resikonya tinggi, saya harus lebih teliti. Akibat kegagalan ini, bukan cuma Enron yang hancur, tapi salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia pun harus bubar. Inilah kenapa perencanaan dan penilaian risiko itu harga mati. Oke, terus apa aja sih yang dilakukan Wakif kalau lagi ngerencanain audit? Ini alur besarnya sesuai standar internasional. Pahami klien, kita harus tahu bisnisnya gimana, industrinya apa, dan siapa yang pegang kendali di sana. Nilai kontrol internal, kita cek apakah perusahaan ini punya sistem yang kuat buat cegah kecurangan. Taksir resiko atau risk assessment, cari tahu di mana lubang yang paling mungkin jadi tempat terjadinya kesalahan atau fraud. Tetapkan materialitas, tentukan ambang batas. Misal buat perusahaan gede, selisih 10 juta mungkin kecil, tapi buat perusahaan kecil itu bisa jadi masalah besar. Terakhir, susun respon atau program audit rinci. Teman-teman, dunia audit bukan cuma soal angka, tapi soal integritas dan ketelitian. Sebagai mahasiswa akuntansi syariah di Universitas Tazkiyah, saya diajarkan bahwa kebenaran dalam pelaporan itu adalah amanah. Perencanaan audit adalah cara kita menjaga amanah itu, agar opini yang kita berikan benar-benar mencerminkan kenyataan. Jadi buat kalian calon auditor, jangan pernah malas buat bikin rencana yang matang. Saya Muhammad Wakif Al-Ghifri, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka bahasan seperti ini, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum.